Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, abqakumullah ala taatihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam yang penuh dengan kebahagiaan bagi kita semuanya, malam ini malam Kamis di awal-awal bulan Dzulhijjah, di antara malam yang dilewati memasuki hari-hari yang sangat istimewa di hadapan umat Islam, kita semuanya masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan, dan semoga niatan kita di kesempatan kali ini hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari kitab Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah, kumpulan adab-adab Islami. Dari awal pertemuan kita membahas tentang adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akan kita masuki adab kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan menyempurnakan pembahasan kita berkenaan dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh penulis. Bahkan ini merupakan juga inti dari adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan pembahasan yang terakhir di poin yang ke-19. Beliau sebutkan, hafizahullah taala, Syekh Fathi As-Sayyid Nada, beliau katakan adab kita kepada Allah memurnikan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni, kita tahu air putih ini murni, berarti apa? Tidak ada campuran, ya. Sekaligus saya mau minum dulu, Pak. Bismillah. Memurnikan ittiba'. Murni ini apa, Pak? Kalau dalam surat namanya surat Al-Ikhlas. Kenapa dikatakan surat Al-Ikhlas? Surat yang murni. Ikhlas itu murni. Tidak ada noda sekecil apapun itu, tidak ada. Maka di antara kesempurnaan kita kepada Allah dalam berakhlak adalah dengan memurnikan ittiba'. Ittiba' ini apa, Pak? Mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara kesempurnaan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kalau amalan kita itu ikhlas dan mutabah. Jadi mari kita membaca amalan kita sampai saat ini, karena terkadang ada orang Islam beramal itu modalnya cuma satu, yang penting ikhlas, Ustaz. Akhirnya apa? Seluruh amalan itu jadinya baik. Karena apa? Saya ikhlas. Ya, tidak ada yang jelek. Dia katakan yang penting saya ikhlas, dijamin diterima. Belum. Maka Imam
Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau sebutkan manusia itu dengan amalannya terbagi menjadi 4. Yang 1 yang benar, 3 yang celaka. Coba Pak, amalan yang selamat cuma 1, yang celakanya lebih banyak. Ya, mirip dengan orang di kelas ujian apa? Banyak orang yang nggak lulus ujian. Ya. Dan ujian ini hati-hati nih, ujiannya cuma 1 kali, ujian dunia. Sarana untuk menjadi dapat rapot di akhirat. Dan tidak ada lagi sarana lain untuk istilahnya diher gitu kalau ujian. Ada istilah diher ya, diperbaiki nilai gitu. Tidak ada. Itu kalau skala dunia ya. Kalau orang tidak naik kelas dia bisa mungkin di situ. Lah kalau orang sudah tidak bisa masuk surga, ada kemungkinan kemana? Begitu saja. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah beliau ingatkan amalan kita ya, kita dengan amalan kita terbagi dengan 4 kelompok. Yang pertama, ada orang beramal, kata beliau, dia ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Fudail ibn Iyad, ya. Beliau katakan al-khalisu lillah. Ikhlas itu mesti karena Allah. Tidak ada embel-embel dunia. Kita duduk di sini untuk cari dunia, berarti hati-hati itu, niatnya berubah. Ya. Ikhlas karena Allah adalah betul-betul murni, tidak ada tendensi yang lain, betul-betul murni hanya untuk Allah. Ya, tidak ada niatan untuk mencari embel-embel duniawi, tidak ada. Dan ikhwan, ikhlas yang sebenarnya itu sulit. Maka para ulama mengatakan apa? Majahadtu ala syai'in mujahadatuha alal ikhlas. Tidak ada perkara yang aku rasakan sulit seperti sulitnya aku menjaga keikhlasan. Kalau ikhlasnya lidah mungkin, tapi ikhlasnya hati siapa yang tahu? Hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi orang mengatakan ikhlas lisannya tapi hatinya gerundel. Gitu. Nah, itu belum ikhlas. Ya. Maka amalan yang diterima pertama kali, kelompok orang yang beramal pertama kali apa? Dia ikhlas dan dia mutabah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah amalan yang diterima. 3 kelompok yang lain ketika beramal apa? Yang pertama, dia ikhlas tapi tidak nyunnah. Ini kelompok kedua, Pak. Ya. Ada orang amalan-amalannya kalau kita lihat, subhanallah, amalan para nabi. Ikhlasnya bukan main. Ya. Tetapi kalau dilihat tata cara ibadah mereka tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Ini di hadapan Allah apa? Raddun ay mardud, amalannya ditolak. Dan ini yang disebutkan Imam Ibnu Qayyim, kelompok kedua ketika beramal. Hati-hati. Dan kita berlindung kepada Allah, semoga Allah melindungi diri kita dari kelompok kedua ini. Ya, ada orang ikhlas tapi tidak nyunnah. Yang ketiga, ada orang yang ikut sunnah Nabi tetapi tidak ikhlas. Ada tidak? Ada. Dan yang terakhir adalah orangnya tidak ikhlas dan tidak ikut sunnah. Jelas ini lebih parah. Ya, jelas ini lebih parah. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ikut pengajian yang di situ kita mempelajari bagaimana cara ikhlas. Apa itu cara ikhlas? Bagaimana cara mengesahkan Allah. Itu ikhlas. Bagaimana cara memberikan haknya Allah dari kita kepada Allah. Itu ikhlas. Ya, amalan hati. Kalau kita sudah mendapatkan kajian, kemudian kita dapatkan ilmu keikhlasan dan ilmu cara beribadah dengan benar, kita harapkan semoga kita mudah untuk menjaga amalan tersebut. Ya, kenapa demikian? Karena Imam Abdullah ibn Mas'ud, ulama para sahabat yang pernah menetap di kota Kufah, beliau katakan apa? Al-iqtisadu fis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ah.
Al-iqtisadu fis sunnah. Orang sederhana dalam amalannya. Ya. Tetapi amalan tersebut sesuai tuntunan sunnah. Beliau katakan lebih bagus, lebih baik daripada orang yang bersungguh-sungguh dalam perkara yang baru dalam Islam. Betul tidak? Betul. Ulama sahabat yang mengatakan generasi pertamanya umat Islam yang dijuluki oleh Rasulullah SAW khairun nas, sebaik-baik manusia, yang mendapatkan keridhaan Allah dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho dengan syariat Islam dan Allah juga ridho kepada mereka, mendapatkan keridhaan dari Allah, yang hati mereka adalah hati yang terbaik dari manusia setelah para nabi dan rasul. Abdullah ibn Mas'ud mengatakan apa? Orang sederhana dalam amalannya tapi dia sesuai sunnah lebih bagus daripada orang yang banyak amal tapi dia tidak nyunnah. Maka antum ketika ejek orang, kamu nih kerjaannya itu saja, nggak perlu risih pak. Kalau yang kita kerjakan itu sunnah di hadapan Allah, itu yang paling baik. Ya, daripada banyak orang ya diundang ke sana, diundang ke sini, undang ke sana, banyak undangan sampai bingung, kalendernya penuh dengan undangan yang tidak jelas sunnahnya. Mana yang lebih bagus? Lebih bagus yang tidak dapat itu undangan. Kenapa? Karena dia sedang sibuk dengan amalan yang sederhana. Ya ikhwan, mesti dipahami. Islam itu Al-Quran 30 juz. Islam itu hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Artinya Islam itu ya segitu-gitunya. Dan orang yang merusak Islam berapa banyak? Banyak sekali. Nabi yang wajib kita ikuti secara global, secara terperinci amalannya siapa? Nabi Muhammad saja. Betul tidak? Kitab yang wajib kita kerjakan 100% isinya dari atas, dari depan sampai belakang, kitab apa? Hanya satu kitab saja, Al-Quran. Artinya apa? Pantas kalau Rasulullah katakan inna hadad dina yusrun, hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya din Islam ini mudah. Apa bentuk mudahnya? Yang kita wajib ikuti hanya satu, Nabi Muhammad. Yang wajib kita taati, yang kita sembah hanya satu, Allah. Mudah paling. Hanya satu Nabi, hanya satu yang disembah. Ya, hanya satu kitab suci yang wajib kita amalkan secara 100%. Adapun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wassalawatullah wassalamu alaihim, kita beriman kepada mereka, mentaati mereka. Bagaimana bentuknya? Secara global. Kita yakin Nabi Adam itu nabi, bukan manusia biasa. Kita yakin Nabi Nuh itu adalah nabi dan rasul pertama, bukan manusia biasa. Begitu saja. Adapun perbuatan-perbuatan mereka ya mesti kembalikan kepada perbuatan Rasulullah SAW. Mudah tidak? Mudah. Ya, perbuatan Nabi Ibrahim, ya, yang sebentar lagi kita akan dapatkan kisahnya Nabi Ibrahim, sering diungkapkan para penceramah ketika Idul Adha dalam khutbahnya. Meninggalkan istrinya, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya, Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya Hajar alaihissalam. Ya, kemudian meninggalkan siapa? Nabi Ismail yang masih bayi, biwadin, di lembah ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman, satu tanaman pun tidak ada. Tetapi ada keistimewaan itu. Inda baitikal muharram, walaupun ditinggalkan di tanah tandus, tetapi di tanah tandus tersebut ada rumah pertamanya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana liyuqimus shalah, ya Rabb kami, ya Allah, bantu mereka, berikan mereka hidayah untuk apa? Menegakkan sholat. Kemudian apa kata Nabi Ibrahim? Waj'al afidatan nas tahwi ilaihim,
dan jadikanlah hati-hati manusia itu mengarah kepada mereka, rindu kepada mereka. Dan itu yang terjadi. Doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena Ibunda Hajar menjaga sholat, Nabi Ismail menjaga sholat. Maka akibatnya apa? Walaupun mereka tinggal di tanah yang tandus, tidak ada rizki dunia tatkala itu, tapi kita dapatkan air Zam-Zam, sumur Zam-Zam, satu-satunya sumur yang kualitas airnya tidak bisa ditandingi, tidak ada tandingan. Orang bilang apa Pak? Sing ada lawan. Ya, coba lihat kualitas air Zam-Zam. Apalagi ditambah oleh doanya Rasulullah SAW, ma'u Zam-Zam lima suribalah. Air Zam-Zam sesuai dengan yang diniatkan. Kalau ini air klub ini tidak ada ini. Ya, kalau air Zam-Zam sebagaimana yang dipraktekkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau minum air Zam-Zam bagaimana? Sebelum minum air Zam-Zam beliau berdoa agar menjadi ahli fiqih, agar menjadi ahli hadis. Maka itu terbukti, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita minum air Kendari, apa berfungsi? Tidak, karena tidak ada dalil. Pak Ustadz, betul Pak Ustadz, itu sudah teruji, ya. Kita katakan itu hanya takhayul. Kenapa? Karena kita tahu ajaran Islam kembali kepada syaratnya tadi, meneladani perbuatan Rasulullah SAW. Dan tidak ada berita dari Rasulullah SAW air yang lain yang seistimewa air Zam-Zam. Fa ikhwani fillah, di sini kita dapatkan keteladanan Rasulullah SAW, uswah hasanah kita. Jelas ini menjadi syarat utama. Bahkan penulis menyebutkan orang hidup di dunia ataupun dia akan hidup di akhirat menjadi orang yang bahagia kalau dia hanya mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan tolong ikhwan kita pahami, sunnah Nabi Muhammad tidak hanya sebatas di masjid, tetapi dalam segala sisi. Dan kita tahu sunnah Nabi Muhammad berarti budi pekertinya Rasulullah. PR kita masih banyak. Artinya, maaf, kalau di antara kita masih banyak yang menggandrungi favorit kepada hadis-hadis palsu ataupun hadis dhaif sekali, lemah sekali, mestinya bertanya kepada dirinya berapa hadis yang sahih yang sudah dia kerjakan. Berapa hadis yang sahih dari hadis Bukhari Muslim, ya, yang beliau sebutkan, aku menghafal hadis-hadis yang sahih 1000 hadis, hadis yang lemah 2000 hadis. 1000 hadis ini sudah kita hafalkah? Sudah kita kerjakankah? Minimal hadis arba'in, ya, yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, pengikut Imam Asy-Syafi'i. Imam An-Nawawi menulis kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis kurang lebih. Kira-kira 40 hadis ini sudah kita kerjakan. Salah satunya apa? Ya, hadis paling panjang dalam kitab itu apa? Hadis Jibril, tentang kisahnya Jibril alaihissalam. Di situ ada tingkatan orang Islam. Orang Islam itu tingkatannya ada 3, Muslim, Mukmin, dan Muhsin. Sudahkah kita amalkan ini? Umat Islam saat ini lebih menggandrungi istilah apa? Syariat, hakikat, ma'rifat, daripada istilah Muslim, Mukmin, dan Muhsin. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kita berani mengganti yang lebih bagus dengan yang jelek? Mana yang lebih bagus? Yang lebih bagus adalah istilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan dengan cara malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah. 2 utusan Allah, yang satu ranking pertama dari kalangan malaikat, yang satu ranking pertama dari kalangan manusia, saling bertanya dan menjawab. Yang satu posisi menjadi ustadz, yang satu posisi menjadi murid. Allah takdirkan demikian untuk apa? Untuk mengingatkan kepada kita, kalau betul kita meneladani Rasulullah SAW, maka istilah pun mesti istilahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Dikarenakan istilah bagian daripada din Islam. Ya, maka ikhwan, PR besar pertama, apakah betul kita telah meneladani Rasulullah? Kenapa demikian?
Pak Ustadz, boleh tidak meneladani Rasulullah setengah, meneladani yang lainnya setengah? Tidak. Kenapa? Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Begitu saja. Apa itu artinya? Qul, kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 31 ini. Katakanlah wahai Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengatakan, apakah hanya lisan saja? Tidak. Perkataan di sini adalah mengandung 3 konsekuensi rukun keimanan. Iman itu ada 3 rukun. Yang rukun ini mesti saling menguatkan. Apa itu rukun keimanan kita? Al-iqraru bil lisan, ya, wat tasdiqu bil jinan, wal amalu bil arkan. Al-iqrar bil lisan. Ucapan ini tidak hanya sebatas lisan saja, tetapi at-tasdiqu bil jinan, membenarkan dengan hatinya, ada keyakinan yang melenyapkan keraguan-raguan. Kemudian apa? Al-amalu bil arkan, merealisasikan dengan anggota badannya, matanya membuktikan dia beriman, telinganya membuktikan, kakinya membuktikan, tangannya membuktikan. Itu baru dikatakan mukminun haqqa. Orang beriman yang sebenarnya adalah demikian. Bukan hanya lisannya yang beriman, hatinya tidak. Lisannya beriman, tangannya tidak beriman. Ini jelas tidak mukmin. Kenapa demikian? Karena Rasulullah katakan, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak dikatakan beriman seorang yang berzina ketika dia berzina. Ya. Tidak dikatakan beriman. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan tentang hadis ini, maka ketika orang berzina wal'iyadzubillah, itu selendang keimanannya sedang Allah tarik. Dia waktu itu tidak beriman. Kalau dia tatkala meninggalkan perzinahannya, dia bertaubat, maka selendang keimanan disematkan lagi oleh Allah dalam dirinya. Maka hati-hati kalau orang berdosa besar, kemudian dia tidak bertaubat, kemudian meninggal dalam membawa dosa besar di hadapan Allah di hari kiamat, kemungkinannya apa, Pak? Dia akan dikekalkan di neraka, atau dia ada kemungkinan diampuni oleh Allah dengan surganya, dengan ampunan, kemudian dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akidah orang Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadapi orang-orang pelaku dosa besar selain dosa musyrik. Di hadapan Allah dia masih ada kemungkinan diampuni. Seperti orang meninggal dunia, meratapi, ya. Rasulullah katakan, laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'wa bid'awal jahiliyah. Bukan golongan umat Islam, bukan golongan umat kami, kata Rasulullah. Siapa? Man latamal khudud, ketika keluarganya ada meninggal dunia, pipinya ditempeleng-tempeleng sebagai bentuk dia menolak takdir buruk dari Allah. Wasyaqqal juyub, saku-sakunya dirobek-robek. Wa da'wa bid'awal jahiliyah, dia menyeru, memanggil-manggil dengan ungkapan-ungkapan yang tidak islami, menolak takdir Allah, ungkapan yang tidak islami. Maka orang tersebut diancam dengan kalimat tidak dimasukkan golongan umat Nabi Muhammad. Artinya orang tersebut pelaku dosa besar, mesti bertaubat. Maka ikhwan, PR kita masih banyak. Minimal pertama kali tuntutannya adalah berapa jauh kita mengamalkan sunnah. Sunnah Rasul tidak banyak, bandingkan sunnahnya orang lain. Tetapi para ulama mengatakan apa? Al-awqat, ya, al-wajibat aktsaru minal awqat. Kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita lebih banyak daripada waktu yang Allah berikan kepada kita. Betul tidak? Betul, ikhwan. Coba kita berapa banyak ikut kajian. Oh iya, saya sudah tahu. Oh, saya tidak sempat. Oh, saya belum sanggup mengerjakan, padahal sudah punya waktunya. Artinya apa? Waktu kita sempit. Amalan kita banyak, dari amalan sunnah sudah banyak, apalagi kalau orang mensisipi amalan yang tidak nyunnah. Maka Imam Ahmad mengatakan Islam itu seperti air putih yang ditempatkan di gelas, ya, penuh, betul-betul penuh. Kalau ini sudah dikurangi, Pak, saya minum, ya. Islam itu betul-betul penuh. Artinya apa? Islam itu sudah sempurna. Maka apa?
Kalau kata Imam Ahmad, kalau antum iseng-iseng ya, itu yang sempurna tuh sudah penuh itu. Cari satu ekor semut atau satu kerikil atau satu debu lah, masukkan. Otomatis apa? Antum masukkan, disisipkan kepada ajaran Islam, otomatis dari dalam akan ada yang keluar sebesar ukuran itu. Artinya, kalau ada umat Islam saat ini iseng-iseng mengatasnamakan Islam padahal bukan ajaran Islam, otomatis dia akan sadar atau tidak sadar dia akan menghapus ajaran Islam. Dan kita sering mencontohkan apa contohnya? Orang mencontohkan dirinya apa? Niatnya menghidupkan sunnah dengan atas nama membaca Al-Quran. Apa itu? Surat Yasin. Malam Jumat Yasinan, otomatis dia akan menghapus apa? Surat Al-Kahfi. Dan itu realita. Coba kita bertanya, silakan Anda door to door. Silakan Anda door to door. Betul-betul ya. Anda kerjakan sensus penduduk umat Islam di Kendari. Jangan skala nasional, jangan skala internasional. Penduduk Kendari, kalau mau lebih sempit lagi, keluarga kita yang mengatakan dirinya lahir dalam keadaan muslim, meninggal dalam keadaan muslim, tanyakan kepada mereka, Bapak kalau malam Jumat baca surat apa? Hari Jumat baca surat apa? Dijamin bacaannya mayoritas apa? Yasin. Betul tidak? Maka pantas Imam Ahmad mengatakan, kalau orang berani iseng-iseng tanpa bertanya kepada ulama yang benar tentang, Pak Ustadz ini boleh tidak? Dia iseng-iseng kayaknya baik. Berapa banyak orang mengatakan kayaknya baik, yang kalau didengar oleh Abdullah ibn Mas'ud, beliau akan mengatakan apa? Kam min muridin lil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang meniatkan dengan amalannya ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, ternyata dia tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Gara-gara dia terjerumus kepada amalan yang baru. Berapa banyak orang mengeluarkan biaya yang besar, berapa banyak orang duduk dengan letih-letihan ya, berzikir dengan bentuk zikir yang tidak ada contohnya, yang ujung-ujungnya dia meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia ya, zikir-zikirnya mengatasnamakan majelis zikir, ternyata zikirnya bukan mengingat Allah, lebih ingat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, lebih ingat kepada Syekh Yusuf, lebih ingat kepada para ulama yang sudah meninggal daripada kepada yang menciptakan itu ulama. Maka jelas ini secara halus setan memalingkan kita dari berzikir kepada Allah kepada zikir kepada selain Allah. Bukankah itu yang diingatkan Imam Ahmad? Kalau kita berzikir dengan cara tertentu yang tidak contohnya dari Rasulullah, otomatis zikirnya Rasulullah akan hilang gara-gara kita menghidupkan zikir yang tidak sunnah. Demikian juga saum. Apa itu contoh saum, Mbak? Saum putih, piringnya mesti putih, nasinya tidak boleh nasi merah, mesti nasi putih, bahkan menunya pun mesti kerupuknya kerupuk putih, dagingnya kalau ada daging putih ya, yang ada mungkin lemak Pak ya. Atau apalagi Pak, serba putih ya. Kemudian kita dapatkan kita tanya kepada orang tersebut, Pak kalau Bapak saum Daud pernah nggak ya? Bapak pernah nggak saum ayamul biyad, saum 13, 14, 15? Apa itu? Mungkin malah balik bertanya, apa itu Pak saum Daud? Apa itu Pak saum ayamul biyad? Apa itu Pak saum Arafah? Apa itu? Jadi asing ajaran Islam. Kenapa? Gara-gara sebab kita berteladan kepada amalan bukan amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan apa di sini? Katakanlah, kalau Anda semuanya mencintai Allah. Kan kebanyakan umat Islam kalau ditanya, Pak, Bapak cinta Allah? Oh, siapa bilang saya tidak cinta? Ya, saya cinta Allah. Maka Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ajarkan ini. Tanyakan kepada umat Islam, tanyakan kepada manusia. Kalau kalian mencintai Allah, syaratnya adalah fattabi'uni. Ikuti aku, titik. Itu saja. Artinya, kalau Anda betul-betul mencintai Allah, maka baca Qur'annya ala Nabi Muhammad. Kalau betul-betul kita cinta Allah, mengurus jenazah ala Nabi Muhammad. Betul-betul cinta Allah, melaksanakan ibadah haji ala Nabi Muhammad. Betul-betul karena Allah, ikhlas karena Allah, maka caranya menyembelih hewan kurban ala
Nabi Muhammad, dan demikian seterusnya dari amalan ibadah kita. Maka dijamin, ya, Allah katakan apa? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, dan dosa-dosa kalian akan dihapus oleh Allah. Ikhwan, siapa yang tidak mau dosanya dihapus? Semuanya mau. Ya, sekarang syaratnya itu, berikan kepada Allah syarat ini, penuhi syarat dari Allah. Kalau betul kita mencintai Allah, lihat bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan caranya agar dapat cinta dari Allah. Ya, dan orang-orang yang masuk surganya Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka pantas iblis dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu ghafur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Pak ikhwani fillah, ada satu paragraf di sini sebagai bahan introspeksi kepada diri kita, melihat kondisi umat Islam saat ini. Yang satu dengan jamaahnya, yang satu dengan kelompoknya, dengan partainya, dengan komunitasnya masing-masing, apa? Berusaha mencari solusi untuk umat Islam dunia. Betul? Betul. Yang satu dengan bentuk tertentu, yang satu dengan bentuk begini, dan seterusnya, masing-masing ada perbedaan. Yang tujuannya sama, ya ikhwan. Kalau tujuannya sama, caranya tidak sama, yang mesti dipertanyakan apa? Caranya ini. Ya. Karena cara mengambil hukum tujuan. Para ulama usul fikih mengatakan apa? Al-wasail ta'khudhu hukmal ghayah. Sarana itu mengambil hukum tujuan. Kalau tujuan Anda mencari cinta dan ridho Allah, maka caranya mesti cara Rasulullah. Ya. Kenapa? Kita takutkan diri kita, kalau tujuannya sama tapi caranya berbeda-beda, pastinya apa? Akan ditegur sebagaimana tegurannya Allah kepada orang-orang Bani Israel yang tidak taat kepada Nabi Musa. Mereka apa? Allah katakan, yatihuna fil ard arba'ina sanah. Mereka berkeliling di tempat itu saja, kukulilingan, ya, berputar-putar di tempat itu, tidak bisa keluar dari lembah itu selama 40 tahun lamanya, gara-gara membangkang kepada caranya Nabi Musa alaihissalam. Satu kali pembangkangan berakibat seperti itu. Ya, artinya ikhwan, kalau kita ingin menjadikan Islam ini kembali jaya, maka jangan hanya modal ikhlas, tapi juga modalnya adalah berteladan kepada Rasulullah, bagaimana cara beliau berjuang. Maka Imam Malik beliau katakan, lan yusliha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Tidak akan pernah baik kondisi akhir dari umat ini kecuali mereka bercermin kepada umat yang terdahulu. Dari kalangan siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Jadi kondisi kita tidak akan pernah baik, Pak, kalau bapak-bapak tidak pernah bercermin kepada apa sih yang dikerjakan Abu Bakar kalau beliau menjadi orang kaya, apa sih yang dikerjakan Abu Hurairah kalau beliau menjadi seorang ulama, apa sih yang dikerjakan oleh Abdurrahman bin Auf kalau beliau menjadi seorang saudagar, apa sih yang dikerjakan Rasulullah kalau beliau menjadi seorang suami bagi istri-istrinya, apa sih yang dikerjakan Umar bin Khattab kalau beliau menjadi seorang pemimpin. Begitulah jadi menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena kebaikan ada pada diri mereka. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian umat terbaik. Siapa itu? Bukan saya, bukan Anda. Jangan pede dulu dengar ayat ini, kayaknya langsung tenang, ya, seakan-akan ayat ini sedang memuji kita, ya. Padahal ayat ini, kata Umar bin Khattab, ini adalah pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ya, kuntum khairu ummah, kalianlah umat yang terbaik. Siapa? Para sahabat. Maka pantas kita ini orang Kendari tidak dijadikan hidupnya dengan para sahabat, tidak dijadikan hidupnya dengan Rasulullah. Kenapa? Ya, kita bertanya kepada amalan kita. Ya, kalau mereka, Pak, para sahabat ini
melihat bekas wudunya Rasulullah, kadu yaktatilun, hampir-hampir mereka bunuh-bunuhan, berlomba mencari berkahnya bekas wudunya Rasulullah. Berlomba, ya, melihat Rasulullah menangis tanpa bertanya, ya Rasulullah kenapa engkau menangis? Tidak, langsung menangis. Kenapa? Saking inginnya mendapatkan cinta Allah dengan cara apa? Meneladani Rasulullah. Bagaimanapun caranya Rasulullah adalah begitu, maka diikuti. Rasulullah melepas sandalnya ketika sholat, diikuti langsung tanpa bertanya. Itulah kenapa para sahabat dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud, atharuhum quluban, orang yang hatinya paling bersih adalah para sahabat. Maka kita dapatkan orang-orang sekarang hatinya kotor-kotor. Kenapa? Karena tidak mencontoh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini disebutkan oleh penulis kerusakan yang terjadi di tengah umat Islam, kekurangan dalam berbagai segi kehidupan, musuh-musuh umat Islam berkuasa, banyak siksaan yang Allah berikan, ya, bencana yang Allah berikan. Kemudian kebanyakan orang-orang Islam didolimi oleh umat-umat non-Islam, harga-harga melambung tinggi, tersebarnya berbagai penyakit dan wabah, munculnya virus penyakit yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Ini sebabnya apa? Karena satu sebab, berpaling cara hidupnya Rasulullah. Itu saja jawaban. Ya, maka pantas Abu Dar mengatakan kepada para sahabat yang akan berperang, innama tuqatiluna bi'amalikum, sesungguhnya kalian itu berperang, kemenangan itu akan kalian dapatkan dengan sebab amal-amalan kalian. Kenapa? Kalau amalan kita banyak maksiatnya, berarti apa bedanya kita dengan mereka yang memusuhi umat Islam? Ya, boleh jadi mereka jelas, ikhwan, dalam peperangan Rasulullah SAW dengan orang-orang kafir, kebanyakan peperangan Rasulullah dengan orang kafir apa? Persenjataan umat Islam lebih minim daripada orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka lebih besar dalam masalah keimanan mereka, keyakinan mereka dengan pertolongan Allah. Akan diturunkannya pasukan dari kalangan para malaikat, mereka tidak ada diturunkan masukan para malaikat untuk orang-orang kafir. Ya, maka jelas, ikhwan, amalan kita menjadi syarat utama agar kita dikatakan ittiba kepada Rasulullah SAW. Maka mari kita bertanya kepada diri kita, sejauh mana kita menghidupkan sunnah Nabi di rumah tangga kita, dalam diri kita, dalam komunitas kita. Maka ikhwan, saya ingatkan di sini, saling mengingatkan karena Allah, jangan karena di depan ustadz. Ya, artinya antum disaksikan terus 24 jam oleh Allah. Artinya kalau teman antum lupa, salah, kemudian antum tahu dia itu salah, ingatkan karena Allah. Ya, jangan karena depan ustadz baru diingatkan agar ingin dilihat ustadznya. Ya, jangan karena demikian. Kenapa? Karena tujuan kita beribadah, ikut kajian ini agar kita mengingat Allah, bukan mengingat ustaz. Adapun kajian ini sebagai sarana saja, ya, sebagai sarana agar kita bertambah dekat kepada amalan-amalan Rasulullah SAW, sehingga kita bisa bercermin dengan amalan beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini, dan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita baru memasuki pembahasan yang baru tentang adab-adab kita dengan sesama kita dari kalangan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwan, semoga bermanfaat. Aku qouli hada, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sambil menunggu tibanya waktu Isya, mungkin kita akan adakan forum dialog. Kami persilakan kepada Anda yang ingin mendiskusikan seputar ajaran Islam ataupun yang berkenaan dengan hal itu, kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hewan kurban, Saum Arafah.
Baik. Ya. Saum Arafah. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Berkenaan dengan dalil yang tadi Anda sebutkan berkaitan dengan tawar-menawar dan seterusnya transaksi yang terjadi untuk berkaitan dengan hewan kurban. Saya tidak tahu dalil ini bagaimana redaksi hadisnya. Artinya kalau yang Anda maksud adalah tentang fadilah, keutamaan tentang berkurban, mayoritas hadis-hadis keutamaan tentang berkurban itu hadisnya lemah. Ya. Maka para ulama menyebutkan cukuplah dikatakan berkurban itu adalah ibadah yang sangat besar, yang sangat agung tatkala Allah sebutkan dalam surat Al-Kautsar kalimat fasalli li rabbika wanhar. Ya, fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau ikhlas karena Allah, wanhar, dan sembelihlah hewan sembelihan engkau juga karena Allah. Ini cukuplah dikatakan motivasi yang kuat tatkala kita dapatkan itu adalah bentuk ibadah. Demikian juga yang kita dapatkan perkataan Ibn Umar radhiyallahu anhuma tentang Rasulullah SAW. Aqaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyara sinina fil Madinah asyara sinin yudhi. Rasulullah SAW mukim, tinggal di kota Madinah semasa hidupnya yang tersisa di 10 tahun terakhir hidup beliau di Madinah, setiap tahun berkurban. Artinya apa? Ini cukup menjadi apa? Motivasi yang tinggi untuk menghidupkan sunnah berkurban. Adapun yang mengatakan hadisnya sangat panjang tentang negosiasi, kemudian di situ ada keistimewaan satu bulunya dikatakan begini dan seterusnya, giginya mungkin nanti dan seterusnya, ekornya dan seterusnya misalkan. Ini hadis-hadisnya banyakkan lemah. Ya. Sebagian ulama seperti Imam Al-Albani, beliau katakan tentang hadis orang yang man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Beliau katakan hadis ini bisa dijadikan hujjah. Hadis yang mengatakan barang siapa orang yang punya kesanggupan untuk berkurban kemudian dia tidak berkurban, maka apa kata Rasulullah SAW? Fala yaqrabanna musallana. Jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Jelas ini dalil ancaman. Imam Al-Albani mengatakan hadis ini bisa dikatakan hujjah, bukan hadis yang lemah. Baik, itu yang saya dapatkan tentang keistimewaan berkurban, ya. Wallahu taala alam. Yang jelas hadis tadi Anda tidak mendapatkan dari hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Wallahu taala alam shawab. Kemudian yang kedua adalah tentang apa tadi? Oh, saum Arafah. Rasulullah SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira sanah allati qablahu wallati ba'dahu. Saum di hari Arafah, ya, ahtasibu 'ala Allah. Aku berharap kepada Allah, semoga dengan saum Arafah ini menghapus dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. Ini yang Anda dapatkan dari hadis yang sahih berkaitan dengan keutamaan saum Arafah. Dan saum Arafah terjadi kapan? 9 Dzulhijjah yang jatuh pada tanggal 14 Oktober insyaallah. Ya, tanggal 14 Oktober kita disyariatkan untuk melaksanakan saum Arafah. Kenapa? Yang saya dapatkan berita dari Ustadz Ahmad Jainuddin, juga di copy paste oleh Ustadz Jezen di Mekah, yang saat ini dua-duanya sedang di sana. Ustadz Jezen yang Anda dapatkan beritanya beliau sedang di Mekah. Beliau kabarkan dari berita dari Ustadz Ahmad Jainuddin adalah wukuf terjadi di hari Senin. Ya, wukuf terjadi di hari Senin. Maka dikatakan yaumi Arafah, saum Arafah. Kenapa? Karena berkaitan dengan masalah wukuf di Arafah. Ya, dan wukuf di Arafah terjadi di hari Senin, maka kita disyariatkan untuk melaksanakan saum Arafah. Bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka dia melaksanakan saum Arafah.
Adapun orang yang berhaji, menurut pendapat ulama yang terkuat adalah tidak ada syariat melaksanakan saum di Arafah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika wukuf di Arafah beliau makan. Ya, Rasulullah SAW ketika wukuf di Arafah beliau tidak saum. Dan itu yang pendapat yang terkuat berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW tatkala beliau sedang berhaji. Dan kita tahu hajinya Rasulullah SAW hanya satu kali, haji wada. Ya, yaitu haji wada itu. Ya, ketika beliau sedang wukuf di Arafah beliau tidak melaksanakan saum. Wallahu taala alam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Nah, berkaitan dengan posisi duduk kita ya, bagi yang masbuk, apakah mengikuti imam ataukah mengikuti posisi kita tatkala itu yang belum sempurna sholatnya. Di sini ana dapatkan perbedaan para ulama dan ana belum pernah mendapatkan pendapat yang terkuat ya dari dua pendapat ini. Artinya madhab Imam Syafi'i berpandangan apa? Ikuti imam. Kalau imam tasyahud akhir maka tasyahud akhir. Kalau madhab Imam Ahmad mengikuti apa? Yang kita posisinya. Kita belum sempurna maka ikuti gerakan kita dengan apa? Tasyahud awal. Dan itu yang ana dapatkan sampai saat ini pendapat yang terkuat adalah pendapat Imam Ahmad. Walaupun kita juga tidak menyalahkan orang yang mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Sampai saat ini ana belum mendapatkan dalil yang terkuat mana untuk dijadikan rujukan bagi antum. Artinya apa? Ana tidak menyalahkan orang yang melaksanakan sholat mengikuti imam dan juga tidak menyalahkan orang yang sholatnya mengikuti dirinya tatkala dia belum sempurna mengerjakan sholatnya dalam posisi duduknya ya, antara iftiros dengan tawarruk ya, antara duduk iftiros atau tawarruk. Wallahu ta'ala alam wal ilmu indallah. Yang ana dapatkan seperti itu. Artinya bagi ana pribadi ini masih ada PR untuk mengkaji lebih dalam tentang mana yang lebih kuat dari hal itu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kemudian berkaitan dengan bacaan surat Al-Fatihah, kalau itu di sholat-sholat yang jahriyah, sholat-sholat yang dinyaringkan, maka dia mesti menyaringkan dengan tidak suara terlalu nyaring. Karena apa? Kalau dia dapatkan, dia baru mendapatkan misalkan rokaat yang terakhir dari sholat maghrib ya, yang otomatis rokaat keduanya dia mesti membaca dengan suara nyaring, karena ini menjadi solusi bagi dirinya mengikuti sunnah Nabi, karena ini masih rokaat kedua bagi dirinya ya. Dan rokaat kedua Rasulullah mencontohkan apa? Mengeraskan suara, dan itu pun menunjukkan membantu antum sebagai orang yang masbuk menyempurnakan sholat, kemudian ada yang datang di belakang antum menjadi makmum antum, maka dapatkan antum sedang kondisi di posisi rokaat yang kedua bagi antum dan rokaat pertama bagi makmum antum tadi ya. Artinya itu tetap menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dalam posisi antum masbuk di rokaat kedua, maka antum menyaringkan sebagaimana Rasulullah juga menyaringkan bacaannya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin demikian pertemuan kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.